Amin. Oke. Gimana apa kabar tim Piala Dunianya Bapak Ibu? Nonton ya, aman ya, yang menang 7-1 senang pasti. Oke, Mel play softly ya. Oke, setelah serangkaian khotbah saya tentang kristologi beberapa bulan yang lalu, saya kembali kepada tema utama tahun kita, yaitu tentang pemuritan. Udah masuk, oke, terima kasih multimedia. Ini udah masuk belum? Belum masuk nih, pointer saya belum masuk. Oke, kita bisa lihat. Jadi kekristenan itu digambarkan seperti sebuah perjalanan hidup yang dilalui oleh semua orang Kristen. Kita ada di tempat ini sebagai orang percaya melalui sebuah perjalanan yang namanya perjalanan kekristenan, perjalanan iman. Kita semua mengalami itu. Di dalam Filipi 3 ayat 14 di sana dikatakan, aku berlari-lari. Ini kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kalau berlari-lari, kalau ada tujuannya, berarti itu menandakan dia sedang berada dalam sebuah perjalanan. Aku berlari-lari kepada tujuan. Jadi kita harus sadar bersama bahwa menjadi orang percaya itu bukan titik akhir. Aku dibaptis, aku menjadi orang percaya, itu bukan titik akhir sebenarnya. Karena sebenarnya masih ada perjalanan yang lebih jauh dari sekedar menjadi orang percaya. Kita akan belajar sama-sama. Yang penting aku sudah ke gereja. Yang penting KTP ku udah Kristen. Waduh, itu masih start sebenarnya, belum mulai perjalanan. Kita akan lihat sama-sama. Belum masuk juga. Oke, bisa next. Ya. Ya, belum masuk. Oke, tema saya hari ini MBG. Opo meneh to iki? Mas Vigo kok aneh-aneh temane lo ya. MBG barang to ya. MBG ki apa to? Apa hubungannya MBG dengan pemuritan gitu kan? Ya, yang pasti MBG di sini bukan perjalanan politik, bukan program pemerintah, bukan juga nama orang. Ya. Kita akan belajar sama-sama di sini bahwa sebenarnya kekristenan itu bukan sekedar status, tapi sebuah perjalanan iman yang terus bergerak maju. Ada proses yang berjalan. Bisa di next manual aja deh kalau gitu, nggak usah pakai pointer saya. Ya, meet, become, and go. MBG di sini kita belajar sama-sama. MBG, meet, become, and go. Ini untuk mempermudah kita untuk nginget-nginget gitu ya. Ada 3 tahapan dalam perjalanan iman kita yang kita akan lalui bersama, yaitu meet, become, and go. MBG. Itu ada tulisan di bawah. Kekristenan bukan sekedar status, kelihatan nggak ya? Melainkan sebuah perjalanan yang bergerak maju. Kita cepat saja. Next. Tahap pertama, meet. Buat mbah-mbah, buat eyang-eyang, apa sih meet itu apa sih? Become itu apa sih? Ini bahasa Inggris, eyang-eyang, opa-opa. Ini bahasa Inggris. Meet artinya bertemu, artinya perjumpaan. Makanya ada Google Meet gitu kan. Kalau sekarang kerja WFH, ada platform-platform online, Google Meet, bertemu. Oke, thank you. Ya, tahap pertama, bertemu. Salah satu tahap dalam perjalanan iman kita adalah tahap di mana kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan. Bukan hanya sekedar aku tahu Tuhan. Aku menjadi orang Kristen bergereja setiap minggu, itu hanya sekedar tahu aja. Lebih dari sekedar tahu, tapi ini bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Realitanya, banyak orang itu tahu cerita tentang Tuhan. Tuhan membuat mujizat, Tuhan mati di kayu salib, lahir,
Jadi kita memperingati di Natal, mati, Paskah, tahu cerita-cerita Alkitab, hafal ayat-ayat Alkitab, ke gereja tiap minggu, melayani tiap minggu. Tapi pertanyaan setelahnya adalah apakah orang yang sama juga sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah tahu Tuhan sama dengan sudah bertemu dengan Tuhan? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Saya berdoa untuk anak-anak muda di Karisma, anak-anak sekolah minggu, kalian mulai ketemu Tuhan sejak kecil. Orang-orang tua mengarahkan anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan setiap kecil, dari kecil. Karena sebenarnya iman itu bukan warisan, tapi penemuan. Ini saya mengutip apa yang dikatakan Bapak Bambang Nursena. Iman bukan warisan, tapi penemuan. Nanti saya share kapan-kapan ya. Lain kali saya share tentang iman itu bukan warisan, tapi penemuan. Dan saya berharap setiap orang di tempat ini bisa ketemu Yesus secara pribadi, bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bukan hanya tahu dari kata orang, bukan hanya tahu dari segi agama. No, kita akan lihat beberapa cerita hari ini. Suatu hari Yesus jalan-jalan di Danau Galilea, jalan-jalan. Di danau itu dia ketemu Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas jalan-jalan. Gak jauh dari situ dia ketemu lagi Yakobus dan Yohanes. Mereka berempat ini nama-nama yang disebutkan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes ini nelayan, cari ikan. Makanya Yesus ketemu mereka di danau. Dan hasil pertemuan Yesus dengan 4 orang tadi, pada akhirnya 4 orang tadi berubah, yang tadinya nelayan jadi murid Yesus. Semua tahu ya ceritanya ya? Semua tahu pasti cerita ini. Kisah yang kedua. Suatu hari Yesus jalan-jalan di kota, mampir ke kantor pajak. Entah di Alkitab nggak ditulis Yesus ke kantor pajak ngapain. Apakah bayar pajak? Bisa juga, karena Yesus juga taat peraturan. Ke kantor pajak ketemu orang namanya siapa? Matius. Nah, Matius ini orang yang kerja di kantor pajak, pemungut pajak, pemungut cukai. Dan hasil pertemuan Yesus dengan Matius, akhirnya Matius jadi murid Yesus. Semua juga tahu cerita ini. Suatu hari, seorang bernama Vigo Eden Harpael memutuskan untuk kerja dan studi lanjut di STT di Mojokerto. Dalam settingan Tuhan, dia tahu ada seorang perempuan bernama Ita Harifa. Dia tahu, wah ada nih mahasiswa nih, nah, gitu kan, biasa kan cowok kan. Ya. Tapi nggak cukup sampai dia tahu aja, dia pengen ketemu, dia berdoa Tuhan, ya gitu kan. Dalam settingan Tuhan, dalam skenario Tuhan, akhirnya dia ketemu cewek ini. Dan setelah dia tahu cewek itu, setelah dia ketemu cewek itu, sekarang dia jadi suaminya. Saya jadi suaminya. Gak cukup hanya tahu, gak cukup hanya ketemu aja, nanti kita akan lihat tahap selanjutnya. Kami ketemu di STT itu dalam keadaan yang gak baik-baik Bapak Ibu. Ini sedikit cerita ya, kesaksian juga ini sebenarnya ya saya. Kami ketemu di STT dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kami berdua ini ditinggal mantan kami. Curhat. Dia ditinggal mantannya nikah, yang sesama mahasiswa. Sama-sama mahasiswa, ditinggal mantannya nikah. Saya ditinggal ghosting, aduh sakit banget ya. Aduh, Vigo Harpael ditinggal ghosting, sakit hati enggak tuh? Sakit hati. Tapi rupanya itu rencana Tuhan gitu loh Bapak Ibu.
Karena pada akhirnya kami bersyukur kalau kami tidak merasakan sakit hati itu, mungkin kami nggak bertemu. Katakan sama-sama, bersyukur untuk sakit hati. Oh, nggak mudah itu Bapak Ibu, betul, nggak mudah untuk kita bisa mengakui masa-masa sulit kita. Karena siapa tahu Tuhan setting sebuah keadaan supaya dia bisa kasih jawaban yang lebih baik, lebih bagus lagi. Haleluya. Yesus ke danau, ketemu Petrus dan kawan-kawan dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Ketika Yesus jalan-jalan ke danau, dalam Lukas 5, bisa dibuka deh kalau ada Alkitab bisa dibuka. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka. Lukas 5. Dalam Lukas 5, Yesus ke danau, ketemu Petrus dan kawan-kawan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena para nelayan ini adalah nelayan profesional sebenarnya. Mereka sudah jadi nelayan sejak kecil. Tapi di kisah ini mereka kerja semalaman. Mereka sebenarnya sudah mempertimbangkan ya, oh ini ikannya bagus di sini, oh ini kayaknya cuacanya bagus. Mereka kerja semalaman, lembur, pagi-pagi pulang nggak dapat ikan. Kecewa, sakit hati, hasilnya nol, capek, kesel ya, aduh. Pulang-pulang capek, jengkel, marah. Istri dan anak-anak mau makan apa? Nggak dapat uang bro. Keadaan kita nggak baik-baik aja. Kita kerja capek sepanjang malam, gak dapat uang, gak ada yang didapat. Ini keadaan ketika Yesus ketemu dengan Petrus dan kawan-kawan. Mungkin lagi marah ya, waduh. Aku ini harusnya sudah mengkalkulasi tindakanku. Aku ini nelayan profesional, tapi kok kerjaku kok malah gak dapat apa-apa. Di waktu yang seperti ini, Yesus ketemu mereka. Di waktu yang sepertinya tidak ideal ini, Yesus ketemu mereka. Dan ketika mereka ketemu Yesus, status mereka berubah. Hidup mereka berubah. Yang tadinya gak baik-baik aja, pada akhirnya berubah jadi murid Yesus. Ada yang ngalami keadaan seperti ini sekarang Bapak Ibu? Saya gak tahu apa yang sedang jadi pergumulan Bapak Ibu sekarang. Ada yang mengalami seperti ini, keadaan mungkin tidak baik-baik saja, keadaan mungkin sedang tidak berpihak kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang mungkin lagi jengkel, ada yang lagi marah, aduh aku mau ngapain ya. Ada yang sedang bingung mau ngapain aja. MBG dikorupsi, ya kan? Dolar naik, rupiah melemah, Pertamax naik, BBM naik, saham anjlok, waduh, saham semuanya nih, ekonomi lagi kacau balau Bapak Ibu ya. Kehidupan sedang tidak baik-baik saja. Saham yang tadinya tinggi anjlok. Keadaan hidup sedang tidak baik-baik saja. Maka satu solusinya untuk kita semua, kita perlu ketemu Yesus. Kita perlu ketemu Yesus yang kasih damai sejahtera itu. Saya pengen nyanyi satu lagu. C, D. Setinggi-tingginya dolar, lebih tinggi kasih Yesusku. Nyanyi sama-sama. Sedalam-dalamnya saham, lebih dalam kasih Yesusku. Ingat-ingat masa lalu yang bagus-bagus. Seindah-indah masa lalu, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeah. Mau dolar tinggi, mau saham lagi anjlok, kita perlu kasih Yesus. Bilang sama sebelahnya, kita perlu kasih Yesus. Bilang sama-sama, kita perlu kasih Yesus. Yes. Dan satu hal yang kita pelajari dalam kisah Matius dan kawan-kawan ini,
tidak perlu cari waktu yang ideal untuk ketemu Yesus. Tidak perlu setting waktu yang terbaik untuk ketemu Yesus. Idealnya aku ketemu Yesus ketika aku baik-baik saja. Kalau Petrus ketemu Yesus waktu dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka Matius juga ketemu Yesus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tahu Matius? Matius ini kerja sebagai pemungut cukai, dan saat itu pekerjaan sebagai pemungut cukai itu dibenci oleh masyarakat. Pekerjaan sebagai pemungut cukai itu diasingkan oleh masyarakat. Jadi pemungut cukai itu adalah orang yang asli orang Yahudi, tapi dia bekerja untuk Romawi yang sedang menjajah orang Yahudi. Bisa dibayangkan ya, orang asli Yahudi tapi dia bekerja untuk penjajah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Maka dia dibenci oleh masyarakat. Wah, pengkhianat kamu. Kamu asli orang Yahudi tapi kamu bekerja untuk penjajah. Pengkhianat, dibenci. Matius, ini posisi Matius. Keadaan hidupnya juga tidak baik-baik saja. Mungkin sama seperti timnas Iran gitu ya. Timnas Iran ini peserta Piala Dunia, tapi tidak boleh tinggal di Amerika. Ya, ini pada akhirnya masuk ke dalam politik-politik nih. Timnas Iran ini peserta Piala Dunia, tapi tidak boleh tinggal di Amerika. Hanya boleh bertanding, setelah bertanding keluar dari Amerika. Tuan rumahnya Amerika. Ini lagi viral ya di media sosial ya. Timnas Iran nggak boleh tinggal di Amerika, padahal dia peserta Piala Dunia. Matius ini orang asli Yahudi, tapi dibenci warganya sendiri, nggak sinkron. Mungkin waktu Matius ini sedang kerja, dia kadang-kala merasa, aduh, aku kok nggak disukai orang-orang ya. Aku nih bekerja untuk hidupku padahal. Aku nih kok tidak disukai orang-orang ya, aku nih kok dibenci orang-orang ya. Aku nih mau berteman sama orang-orang, tapi kok sepertinya orang-orang pada menjauhi aku ya. Matius ini merasa sampah masyarakat. Waduh, aku dibuang masyarakat, aku dibuang orang-orang. Mungkin dia banyak uang, Matius mungkin bisa aja banyak uang, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Dia merasa dirinya tertolak, merasa dirinya tidak dihargai oleh orang-orang. Dan di waktu ini Matius ketemu Yesus. Luar biasa. Keadaan tidak baik-baik saja, dia ketemu Yesus. Sama seperti timnas Curaçao. Kalah dibantai 7-1. Sakit hati sakit, malu jelas. Tapi apa yang mereka lakukan setelah pertandingan? Mereka kumpul di tengah lapangan dan mereka berdoa. Bahkan ada beberapa pemain Jerman yang ikut berdoa juga. Ini Jerman yang habis bantai Curaçao. Ini lagi viral nih di media sosial. Mereka doa. Rupanya saya lihat postingan-postingan yang berkaitan dengan timnas Curaçao. Mereka sudah jadikan itu identitas mereka. Mereka senang penyembahan, mereka senang ketemu Tuhan, senang berdoa. Bahkan ketika kalah, dibantai 7-1 Bapak Ibu, Piala Dunia, ya ampun. Bagi yang fans Jerman ya seneng gitu ya. Aduh, haleluya. Tapi bayangin, ini dibantai 7-1, dihabisin, dipermalukan. Tapi habis itu pertandingan mereka berdoa sama-sama. Oh, ini keren nih. Pada akhirnya dunia bukan hanya melihat kekalahan Curaçao, tapi timnas ini mengambil hati dunia gitu loh dengan sikap mereka seperti ini, luar biasa. Ada yang sedang alami kayak Matius ini? Gak ada yang menghargai aku, gak ada yang mengasihi aku merasa tertolak, aku merasa tidak dihargai, aku nih dianggap apa sih sama orang. Ada yang merasa seperti itu Bapak Ibu? Matius ngalamin ini, dan solusinya adalah dia ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus. Ketika dia ketemu Yesus, maka dia jadi murid Yesus. Jangan cari waktu yang ideal, karena faktanya gak ada waktu yang ideal untuk kita. Karena faktanya gak ada waktu yang ideal buat kita. Kita selalu punya alasan untuk kita menunda ketemu dengan Tuhan. Tuhan, aku lagi sibuk, Tuhan, aku lagi cari uang.
Tuhan aku lagi kerja, keluargaku lagi mau makan, gak ada makanan. Aku lagi sibuk, nanti urusan rohani nanti aja Tuhan. Nanti aja, pelayanan nanti aja. Cari Tuhan nanti aja, aku lagi sibuk, lagi membenahi relasiku dengan orang lain. Kita selalu punya alasan untuk tidak ketemu Tuhan sebenarnya. Jangan cari waktu yang ideal untuk ketemu Tuhan. Karena sebenarnya kita selalu punya alasan untuk menunda, gak cari Tuhan. Lalu gimana solusinya? Solusinya gimana? Tenang bro, tenang. Masih ada solusinya. Yesus yang cari kita. Yesus yang datengin kita. Waktu Petrus dan kawan-kawan sedang hancur, lagi galau, lagi marah, gak dapet ikan apa-apa, keadaan hidupnya gak baik-baik saja. Yesus yang ke danau dan datengin mereka, cari mereka. Matius mungkin lagi galau, lagi kerja, duitnya banyak, tapi perasaan tertolak itu ada dalam hati dia. Yesus yang datengin Matius. Jangan cari waktu yang ideal, karena sebenarnya selalu ada alasan untuk kita menolak, untuk kita cari Tuhan. Jadi solusinya adalah mari buka hati ketika Yesus sudah datang menemui kita. Sama seperti Yesus ketemu Petrus dan Matius, Yesus juga mau bertemu dengan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Mari buka hati, mari buka hatimu untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap kali datang kepada Tuhan, setiap kali ibadah, Tuhan aku mau rasakan hadirat Tuhan. Tuhan aku mau bertemu dengan Tuhan. Biarkan ibadah ini memperkuat aku Tuhan. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Masalah di luar masih ada, tapi ketika aku ketemu dengan Tuhan, aku dapat kekuatan baru. Yes. Hadirat Tuhan itu personal. Tadi malam saya sampaikan di doa pelayan. Mau kanan kirimu cuek, mau kanan kiri Bapak Ibu cuek ketika ibadah. Tapi kalau kita disentuh oleh Tuhan, maka buka hatimu. Hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan secara personal. Itu urusan pribadi, bukan urusan orang lain, urusan pribadi kita. Gimana caranya kita bertemu dengan Tuhan? Dalam Yeremia 29 ayat 13 di sana dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tanyakan dalam diri Bapak Ibu, Saudara, apa fokusmu ketika beribadah? Apa fokusmu ketika datang kepada Tuhan? Benar-benar cari Tuhan atau hanya sekedar rutinitas yang dijalankan? Dalam Ulangan 4 ayat 29, dan dari sana engkau akan mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya tertarik dengan frase menanyakan Dia. Menanyakan Dia dalam bahasa Ibrani dipakai kata daras. Nih, menanyakan Dia. Apa makna dari daras ini? Daras ini rupanya artinya mencari dengan penyelidikan yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar seperti kunciku hilang tak cari. HP ku mana ya? Ketelengsot di mana ya? Dicari. Bukan hanya sekedar pencarian sekilas, tapi mencari sungguh-sungguh, menyelidiki sungguh-sungguh. Kata ini berarti menyelidiki, mempelajari dan memeriksa dengan cermat. Mencari Tuhan dengan cara daras, menanyakan Dia tadi. Berarti ada usaha yang aktif untuk mengenal hati, kehendak dan firman Tuhan secara mendalam. Buka hati kita, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada firman Tuhan yang tidak dimengerti enggak apa-apa. Terima dulu, jangan tolak. Terima, Roh Kudus akan bekerja pada waktunya. Terima, ini firmannya kok bingung banget atau bahasa Ibrani segala. Terima dulu, terima. Jangan keraskan hatimu ketika datang kepada Tuhan. Ada kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Tuhan. Ayo katakan sama-sama, aku mau cari Tuhan. Aku mau ketemu Tuhan. Yes. Poin yang kedua. Become
Selalu ada tahap ketemu dulu sebelum lanjut ke tahap menjadi. Seseorang yang pada akhirnya menjadi dokter, dia ketemu panggilannya dulu. Oh, aku cita-citaku menjadi dokter. Dia harus ketemu dulu jati dirinya, oh aku mau jadi dokter, maka dia menjadi dokter. Selalu ada tahap ketemu dulu sebelum lanjut ke tahap menjadi. Dan untuk sampai ke tahap menjadi, harus ada proses yang dilewati. Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, akan hidup enak, akan hidup berkecukupan. Barang siapa yang ikut aku, akan hidupnya fine-fine aja, berkat melimpah. Gitu? Enggak kan? Yesus bilang, barang siapa mengikut aku, harus pikul salib, harus menyangkal dirinya. Barang siapa ikut Tuhan, akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak terduga dalam hidupnya, gitu ya. Mengikut Yesus artinya pikul salib. Mengikut Yesus artinya menyangkal diri. Begitu juga mengikut anak pendeta. Waktu kami berdua ketemu, saya dan Bu Ita ketemu. Setelah saya tahu ada cewek namanya Ita Arifah, saya ketemu. Sebelum kami menikah, sebelum kami memutuskan untuk bersama, maka saya instalasi mindset saya dulu ke dia. Saya muridkan dulu dia. Saya bawa dia kepada pemahaman-pemahaman seperti HP gitu kan. HP baru diinstal aplikasi, diinstal antivirus, dipasangi casing, wah dipersiapkan. Waduh, di casingi baik-baik. Oh, mata-mata nih banyak, di casingi baik-baik gitu. Dijaga baik-baik. Siap enggak jadi istri anak pendeta? Yang katanya anak pendeta itu baik-baik aja. Waduh, nggak tahu aja, gitu ya. Kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu. Siap nggak jadi istri anak pendeta? Siap nggak hidup dengan iman, meninggalkan pekerjaan, melayani Tuhan? Siap nggak? Siap nggak meninggalkan adat yang mungkin bertolak belakang dengan firman? Disclaimer bahwa kami tidak anti adat Bapak Ibu. Adat itu luar biasa, turunan bangsa Indonesia ini punya begitu banyak macam adat, tapi kita harus sortir, filter mana yang masih sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Kami enggak anti adat. Siap enggak menikah dengan prinsip seperti itu? Yang paling penting Bapak Ibu, siap enggak ketemu calon mertua yang baik hati? Wah, penting itu. Wah, siap enggak? Setelah saya muridkan dia, setelah saya instalasi mindset saya ke dia, puji Tuhan, dia dan mertuanya sekarang jadi bestie Bapak Ibu. Waduh, itu sungguh damai sejahtera buat saya. Wah, luar biasa gitu ya. Di Danau Galilea, Yesus ketemu Petrus dan kawan-kawan dalam keadaan hati yang kecewa, merasa gagal. Tapi justru di saat itulah proses menjadi murid dimulai. Ketika Petrus merasa aku nih nelayan profesional tapi kok gagal. Dia ketemu Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk kita baca Lukas 5 ayat 4 sampai 11. Saya baca deh. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Yesus nih, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini kata Yesus kepada Petrus. Ayat 5. Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami capek sekarang Tuhan. Dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Proses menjadi murid dimulai. Ada ketaatan yang dilakukan Petrus. Jadi kita bisa baca setelahnya ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, melakukan apa? Perintah Yesus tadi, suruh menebarkan jala lagi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waduh, semalam mencari ikan gak dapet,
pulang-pulang mangkel, pulang-pulang kecewa, pagi-pagi disuruh Yesus mengulangi hal yang sama. Mengulangi hal yang sama yang sudah dilakukan sepanjang malam. Ya, Petrus taat. Dan ada mujizat yang terjadi. Ada ikan yang melimpah. Gitu kan? Ini yang menarik. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Weh, bayangin 2 perahu hampir tenggelam gara-gara ikan. Bayangin. 2 perahu saking banyaknya ikan, perahu itu oleng hampir tenggelam. Weh, yang tadinya kesulitan cari ikan, ini pagi-pagi Tuhan suruh menjala lagi, dapat ikan luar biasa. 2 perahu penuh hampir tenggelam. Tapi satu hal menarik, ayat 11, kita lompat ayat 11 ya. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, ini perahu-perahu yang penuh dengan ikan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka cari jalan yang lebih besar lagi. Mereka sewa perahu yang lebih besar lagi. Gitu, ayatnya bilang gitu. Mereka cari kapal yang lebih besar lagi supaya bisa cari uang lebih banyak lagi. Mumpung ada Yesus ini, ayo dimaksimalkan. Sewa kapal. Iya, Yesus ayo ikut aja. Yesus ikut kami menjala ikan. Ini cuan banyak ini. Lagi cuan banyak nih, sewa kapal, ayo ikut Yesus. Hokinya ini. Dua perahu enggak cukup. Kita sewa kapal yang lebih besar. Bisa enggak kayak gitu? Bisa aja sebenarnya. Kita manfaatkan Yesus. Bisa. Tapi di Alkitab enggak dicerita begitu. No. Di Alkitab enggak cerita begitu. Setelah mereka dapat hasil yang besar, setelah mereka dapat cuan yang besar, hoki. Apa sih kalau itu? Ya hoki parah lah ya. Untung besar. Dibawa perahunya ke darat, tapi setelah itu ditinggalkan. Waduh. Segala sesuatu ditinggal. Apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu itu ya ikan-ikannya tadi itu loh, dan perahu-perahunya itu. Barang-barangnya mereka tuh. Ketika mereka tahu, waduh, kayaknya kita ikut Yesus sekarang. Tinggal aja itu. Semalaman nggak dapat ikan, cari uang nggak dapat. Paginya ketemu Yesus, ada mujizat, dapat ikan yang besar, dapat uang yang banyak. Tapi ketika ada berkat, ketika berkatnya luar biasa, melimpah, ditinggal sama mereka. Ini ada tulisan di bawah sini, semoga kebaca. Setelah mujizat besar itu, Petrus melakukan hal yang sangat tidak terduga. Dia meninggalkan berkat jasmani itu demi sesuatu yang lebih besar. Apa? Panggilan menjadi murid Yesus. Ketika mereka ketemu Yesus, hidup mereka berubah, status mereka berubah. Bukan cuma berubah dari segi jasmani aja, bukan hanya berubah dari segi berkat Tuhan saja yang melimpah pada akhirnya. Tapi yang paling penting adalah adanya perubahan mindset. Adanya mindset shift. Pergeseran mindset, pola pikir. Hidupnya bukan lagi tentang hal-hal jasmani. Hidupnya bukan lagi tentang hal-hal yang bersifat uang. Tetapi menjadi murid Yesus. Sehingga salah satu ciri menjadi murid Yesus adalah hidup tidak dikendalikan oleh dunia. Hidup tidak fokus sama hal-hal jasmani. Hidup enggak hanya fokus soal uang aja. Tapi ada perubahan fokus. Yang tadinya hidup dikendalikan uang,
dikendalikan hal jasmani, fokus cari uang, sekarang bisa mengendalikan uang ini. Bisa manage berkat Tuhan, diatur berkat Tuhan, diatur. Hidupnya mengutamakan Tuhan. Uang itu penting Bapak Ibu, uang itu perlu. Tapi jangan sampai kita dikendalikan uang ya Bapak Ibu ya. Uang itu penting, kita harus realistis juga, kita juga harus berhikmat bahwa kebutuhan kita juga perlu uang gitu ya. Tapi jangan sampai hidup kita hanya disetir oleh mamon, oleh uang-uang itu aja. Kita yang harus berkuasa atas uang. Jangan sampai kita bisnis dan menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Menipu sana, menipu sini. Apapun caranya didapat supaya cari untung. Itu namanya uang yang sedang mengendalikan kita. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Dolar boleh naik, tapi iman kita juga harus naik. Harus lebih naik lagi gitu ya. Rupiah boleh turun nilainya, tapi ini kemarin berita ada kenaikan dikit ya. Ada perkembangan agak naik dikit katanya ya. Walaupun belum terlalu signifikan. Rupiah boleh lemah, boleh turun, tapi semangat kita jangan turun. Semangat kita juga harus tetap naik gitu ya. Kenapa? Kita harus tetap on fire. Karena kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan melebihi segalanya. Itu mindset menjadi murid Yesus. Yang terakhir, tidak lama-lama. Go multiply. Tadi pertama meet Jesus, bertemu dengan Yesus, meet Jesus. Kedua tadi become disciple, menjadi murid. Dan yang ketiga go multiply, pergi dan lipat gandakan, multiplikasi, menjadi banyak. Karena sebenarnya iman tidak dirancang untuk disimpan sendiri. Setelah melewati tahap ketemu Yesus, menjadi murid Yesus, melewati banyak proses, para murid-murid ini pada akhirnya dikasih pesan sama Tuhan. Kamu sudah aku ajar banyak, kamu sudah mendengar pengajaranku sekian lama. Sekarang go multiply. Sekarang pergi, jadikan bangsa-bangsa muridku. Setelah mereka melewati tahap ketemu, Petrus mengalami tahap ketemu, Matius mengalami tahap ketemu Yesus, murid-murid masuk kepada tahap menjadi murid Yesus. Tadi kan sudah kan, meet, become, sudah. Pada akhirnya yang ketiga, Yesus suruh mereka go, pergi, multiply. Kekristenan itu bukan konsumsi, tapi reproduksi. Dalam konteks ini, kekristenan bukan saja sekedar kita mengkonsumsi berkat, mengkonsumsi keselamatan untuk diri kita sendiri. Tapi ada tuntutan yang lebih dari itu, yaitu kita harus mereproduksi iman kita. Kita dipanggil untuk mereproduksi iman kita ke dalam hidup orang lain. Gereja bukan sekedar tempat untuk mengkonsumsi berkat. Ya benar, kita harus dipenuhi dulu. Tuhan, ketemu aku Tuhan. Tuhan, jamah aku merasakan hadirat Tuhan. Tapi gak berhenti sampai di situ. Kita harus sebarkan kasih Tuhan di luar sana. Sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti pendeta dan anak pendeta ini sudah sempurna dalam hal ini. Kita sama-sama belajar. Kadang-kala kalau mau lihat kedagingan itu, aduh rasanya pengen sebel gitu ya, rasanya pengen jengkel ya. Tapi sama-sama belajar, Tuhan kasih kerendahan hati. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk kami juga, untuk saya juga. Saya juga ditampar juga firman ini. Kemarin kami ngobrol di rumah sama istri, kita ini tuntutannya besar loh. Tuntutannya banyak, jadi orang percaya tuh tuntutannya banyak. Harus ini, harus itu, harus jadi dampak buat orang lain. Tapi kadang-kala kita tuh suka terpancing emosi. Kedagingan kita masih lebih besar gitu. Sama-sama belajar.
sama-sama belajar. Firman ini buat kami juga. Ada beberapa kutipan dari para teolog Kristen yang cukup populer. Billy Graham mengatakan, setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi. Iman tidak seharusnya disimpan untuk diri sendiri. Billy Graham. Francis Chan, kita tidak dirancang untuk menjadi konsumen Injil, melainkan partisipan dalam misi Allah. Wah, keren nih. David Platt, Injil tidak diberikan untuk dipendam, melainkan untuk dibagikan. Rick Warren, ini saya paling suka nih, Rick Warren. Bukunya Purpose Driven Life tuh keren banget. Kita diselamatkan untuk melayani, untuk menyelamatkan orang-orang. Gitu. Ini kutipan-kutipan dari para teolog terkenal, teolog populer, luar biasa. Jadi sebenarnya perjalanan iman kita Bapak Ibu tidak cukup hanya sampai di mana kita merasa, oh aku sudah jadi orang percaya, oh aku sudah datang ke gereja. It's not enough. Itu tidak cukup Bapak Ibu. Ada hal yang lebih jauh lagi. Perjalanan kita masih lebih jauh dari sekedar kita berhenti di titik menjadi percaya. Yaitu kita harus sampai kepada titik multiply, go, pergi. Pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa ada 3 tahap penting dalam perjalanan iman kita. Apa? MBG. Ya, gampang ya. Jadi untuk mempermudah kita, untuk menetralisir kita terhadap hal-hal negatif terhadap MBG yang di luar sana, kita pakai ini, MBG, 3 tahap perjalanan iman. Nah, 3 tahap perjalanan iman. Meet, become, go. Meet Jesus, ketemu Jesus, become disciple, menjadi murid Yesus, melewati proses. Yang terakhir, go multiply, pergi dan lipat gandakan imanmu, selamatkan orang lain. Statement terakhir saya, kita tidak dipanggil hanya untuk percaya. Kita dipanggil untuk menjadi murid dan menghasilkan murid. Ini pertanyaan yang mari kita renungkan bersama. Kita sekarang sedang di titik mana Bapak Ibu? Kita sedang di titik mana? Apakah kita masih perlu mencari perjumpaan dengan Tuhan? Tentunya masih. Apakah kita sudah di titik di mana kita menjadi murid? Atau kita sudah siap pergi menjangkau banyak orang? Kita ada di titik mana dalam perjalanan ini? Amin firman Tuhan, saya serahkan ke Bapak Gembala.